Hai teman-teman, aku Oisika Silvi dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 6. Kalian mungkin pernah dengar ya istilah culture shock, tapi seberapa paham sih kita tentang dampaknya, apalagi bagi mahasiswa baru? Bayangkan, kamu harus tinggal jauh dari rumah, dari suasana yang biasa kamu rasakan, dari makanan, kebiasaan, sampai cara orang berbicara pun berbeda. Inilah yang dialami banyak mahasiswa dari luar Pulau Jawa ketika menempuh pendidikan di kota lain, salah satunya Mojokerto ini, dan termasuk di kampus-kampus berbasis pesantren, termasuk kampusku. Salah satu cerita datang dari Nabila, mahasiswa asal Gorontalo. Ia merasa minder karena tidak berasal dari lingkungan pesantren, asrama yang tidak sesuai ekspektasi, lingkungan sosial yang terasa asing, bahkan rasa makanan yang terlalu manis pun bisa menjadi kejutan tersendiri. Memang betul sih, aku juga sampai sini kok rasa makanan itu dominan manis ya. Tapi itu nggak menjadi masalah besar ya. Ada lagi cerita datang dari Zahra asal Palembang. Dia berbagi tentang kunci bertahan di lingkungan baru. Kunci bertahan adalah menyesuaikan diri tanpa melupakan jati diri. Artinya, kita bisa menghargai budaya lokal tanpa harus meninggalkan budaya asal. Yang paling menyentuh itu adalah cerita tentang momen-momen keluarga yang terlewat, seperti yang dialami Afrida dari Kepulauan Riau. Nggak pulang saat lebaran, kehilangan momen kebersamaan. Itu bukan hal kecil buat seorang perantau. Jadi rasanya sedih banget sih kalau misalkan kita nggak bisa pulang saat momen-momen penting. Ada juga nih cerita lucu, tapi emang lumayan bikin kaget, apalagi orang yang belum pernah merasakan lingkungan pesantren ya. Soalnya sering juga mereka bilang kehilangan barang pribadi seperti uang, sandal, bahkan sabun mandi pun bisa hilang. Bayangkan, kita harus mengerti konsep gosob yang mungkin asing bagi sebagian besar mahasiswa baru. Tapi mereka nggak menyerah, keren ya. Kalau Sahrani dari Medan itu bilang, kunci bertahan dan punya teman banyak itu adalah dengan mulai ngobrol duluan, bangun obrolan, jalin pertemanan. Sementara kalau Mbak Tia itu dari Bali bilang cukup ikut arus, perhatiin aja kebiasaan sekitar, dan lambat laun kita akan terbiasa. Dan ya benar, kita pasti ngerasa kangen banget sama keluarga kita. Dan apa sih penyelamatnya? Betul, video call. Video call adalah penyelamat rasa rindu pada keluarga dan teman di rumah. Sedikit terobati hanya dengan suara dari layar kecil. Kita juga di rantau itu nggak selalu bahagia, nggak selalu seneng. Kita juga sedih, kadang kangen, pengen pulang. Pokoknya stres, apalagi udah banyak tugas. Tapi beberapa dari mereka bahkan memilih diem, menangis sendiri, atau jalan-jalan buat sekedar ngelepas stres, healing, atau me time. Semua ini adalah cara untuk bertahan, dan itu valid. Nih teman-teman, ternyata culture shock itu nyata loh, tapi bukan akhir dari segalanya. Justru disitulah proses pendewasaan dimulai. Mahasiswa rantau bukan hanya sekedar belajar di ruang kelas, tapi juga di dunia nyata tentang adaptasi, toleransi, keberanian, dan menjadi diri sendiri. Karena merantau itu bukan cuma soal tempat baru, tapi juga tentang menemukan versi diri yang baru. Sekian, see you!